Kalau kita jadi orang yang dirindukan, kenapa pula kita ingat dia? Dia merindukan kita. Pajo kita nggak ingat dia. Artinya apa? Jangan dibawa ke dalam cinta, jangan. Tapi bawa ke dalam, maksudnya apa? Kalau kita udah dirindukan sama surga, pasti kita masuk surga. Tapi kalau kita merindukan surga, belum tentu surga rindu sama kita. Kalau kita dirindukan sama Allah, pasti kita akan masuk surga. Pasti kita akan dicintai oleh Allah. Pasti kita akan dibanggakan oleh Allah. Tapi kalau kita merindukan Allah, belum tentu Allah cinta sama kita. Kalau kita dicintai, dirindukan oleh Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad cinta sama kita. Tapi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, belum tentu Nabi Muhammad akan cinta kita. Bukan berarti Nabi Muhammad gak cinta kita, bukan. Nabi Muhammad pasti cinta kepada umatnya. Artinya apa? Cintanya apakah lebih kepada kita atau tidak? Apakah cinta kita itu, cinta Nabi Muhammad akan dibalas kepada kita apa enggak? Makanya pada tahun itu terjadilah yang namanya Amul Huzun. Tatkala Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Tatkala Sayyidah Khadijah meninggal dunia, detik-detik meninggal Sayyidah Khadijah. Apa dikatakan Sayyidah Khadijah pada saat itu? Wahai suamiku Muhammad, wahai suamiku Nabi Allah Muhammad SAW, aku minta kepadamu wahai Nabi Muhammad, adakah pekerjaanku selama ini yang membuat kamu tidak ridho? Andai kata ada sedemikian wahai Nabi Muhammad, maka maafkan aku. Sayyidatina Khadijah masih meminta maaf kepada Nabi Muhammad, masih meminta ridho kepada Nabi Muhammad. Padahal kita tahu bagaimana taatnya Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Kita tahu bagaimana cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Seluruh harta, jiwa, raga semua diserahkan untuk Nabi Muhammad. Masih minta ridho, tapi masih minta maaf. Ini adalah istri yang saleh. Istri zaman sekarang udah tahu dia salah, pajuna minta maaf dia. Lihat bagaimana Sayyidina Faqih Muqaddam punya istri. Istri Sayyidina Faqih Muqaddam punya karamah, Masya Allah. Tatkala rumahnya Sayyidina Faqih Muqaddam itu nggak ada atap seperti ini. Jadi tatkala pengen turun hujan, istri Sayyidina Faqih Muqaddam tinggal ngomong sama awan, sama hujan, hujan, ini rumah Faqih Muqaddam, jangan dihujankan. Akhirnya tuh hujan tuh minggir. Kenapa bisa dapat karamah seperti itu? Karena istri Faqih Muqaddam setiap malam meminta maaf dan meminta ridho kepada suaminya. Sampai sekarang, istri sekarang minta apa sama suaminya? Duit. Minta apa? Duit. Minta apa? Duit ya tolin. Duit terus-terusan. Lihat. Mana minta ridhonya kemana? Padahal surganya istri ada di dalam suami. Mana? Paham, Mbak, paham. Tapi tidak dilakukan. Ngerti, Bang, ngerti. Tapi tidak pernah diingat. Tapi giliran suami ngasih emas 65 karat misalnya, langsung suami disembah. Oh, makasih suamiku. Masya Allah, engkau suami yang paling ganteng, biar kata muka bu. Engkau adalah suami yang paling baik, biar kata jahanam suami ini. Biar kata di suami berselingkuh dikasih emas. Allah, makasih benar-benar. Lihat, itu ya cinta dunia. Sayyidah Khadijah, lihat bagaimana Sayyidah Khadijah yang taatnya begitu masih minta ridho dengan Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terakhir kata Sayyidah Khadijah? Wahai Nabi Muhammad, aku tidak pernah minta kepadamu. Wahai suami tercinta, aku nggak pernah minta kepadamu. Aku minta sekali ini aja, terakhir seumur hidupku sebelum aku meninggal. Apa wahai istriku? Kata Nabi Muhammad, jikalau hal itu bisa aku lakukan, jikalau hal itu bisa aku kabulkan, aku akan pasti akan kabulkannya. Aku minta nggak banyak Nabi Muhammad, aku minta satu aja. Aku minta, sebenarnya aku malu untuk memintanya. Aku minta satu. Apa? Aku minta kepadamu, tolong doakan aku supaya masuk surga bersamamu. Ya, tolong doakan aku supaya masuk surga bersamamu. Sayyidah Khadijah udah pasti masuk surga, masih minta doa masuk surga. Kita belum pasti masuk surga, ketemu guru, kebakat, apa lagi Aziz saja. Coba minta satu akan kami supaya kami benar, satu akan kami supaya kami soleh, satu akan kami supaya kami soleha. Dia ketemu Ustaz apa? Pantat kamu. Ustaz, pantat. Anak manis nggak boleh gitu.
Ayo tat tat tat. Oh, tat 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 tinju muka kau. Tak boleh. Paham? Paham? Baik. Lihat. Sayyidina Khadijah minta gitu, Nabi Muhammad menangis. Yang kedua, Sayyidina Khadijah minta apa lagi sama Nabi Muhammad? Ini nggak ngomong dengan Nabi Muhammad, tapi membisikkan anaknya Sayyidatina Fatimah. Wahai anakku tercinta, tolong bilang kepada abahmu. Tolong. Umi pesan sama kamu cuma beberapa pesan. Yang pertama, setelah Umi meninggal, tolong jaga abahmu. Tolong sayangi abahmu. Abahmu kasihan capek, gak ada yang bantu, kamu bantu dia. Naam ya Umi, aku akan bantunya. Yang kedua, apalagi pesan Sayyidah Khadijah kepada Sayyidah Fatimah. Tolong nanti tatkala aku sudah meninggal, aku minta kepada Nabi Muhammad, kepada ayahmu, mudah-mudahan aku dikafankan dengan sorbannya Nabi Muhammad agar aku bisa terbebas daripada siksa kubur. Lihat. Tapi karena Allah sudah cinta kepada Khadijah, karena Allah sudah cinta kepada Sayyidah Khadijah, Jibril langsung datang ke bumi. Malaikat Jibril datang membawa apa? Membawa yang namanya kain kafan. Wahai Rasulullah, Allah telah menyiapkan beberapa kain kafan ya wahai Rasulullah. Salah satu ini kain kafan disiapkan untuk Fatimah. Kedua disiapkan untuk Sayyidina Ali. Yang ketiga disiapkan untukmu. Yang keempat disiapkan untuk Sayyidatina Khadijah. Yang kelima disiapkan untuk Sayyidina Hasan. Rasulullah nanya, kemana Sayyidina Husain? Kenapa cucu yang terakhir enggak ada? Karena cucu nanti akan meninggal dalam keadaan syahid. Akan dibunuh, akan dipenggal palanya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, nggak usah panjang lebar tentang masalah ini, karena bukan masalah itu yang Anda bahas, bukan masalah cintanya Khadijah kepada Nabi Muhammad, bukan. Tapi yang Anda bahas tentang masalah sholat. Baik, akhirnya Sayyidina Khadijah meninggalkan Nabi Muhammad, sedih Nabi Muhammad. Gak lama setelah itu, Sayyidina Abu Thalib meninggalkan Nabi Muhammad. Siapa Sayyidina Abu Thalib? Abu Thalib adalah orang yang membantu Nabi Muhammad. Paman yang selalu menjadi garda terdepan untuk Nabi Muhammad. Paman yang selalu membantu Nabi Muhammad dalam segala aktivitas dakwahnya. Paman yang selalu menjadi orang nomor satu, menjadi tameng bagi Nabi Muhammad daripada serangan-serangan daripada orang kafir Quraisy pada saat itu. Meninggal Sayyidina Abu Thalib. Adalah masih sedih Nabi Muhammad pada saat itu. Akhirnya apa yang dikatakan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, sekarang aku pengen senangkan kamu. Aku melihat kamu sedang sedih, maka aku akan menyenangi dirimu. Ya. Iya, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sangat besar. Tatkala ada orang cinta, maka tidak akan membiarkan orang yang dicintai itu akan merasa sedih. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa 'azamat jalalatuh. Allah menghibur Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, yuk bareng-bareng sama aku. Yuk ketemu diriku. Aku akan menjalankan dirimu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila akhir ayat. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya tatkala sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat. Anjing kan? Kalau ada tentang Isra Mi'raj ini 2 jam enggak habis.